Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini yaitu adalah bagaimana saya prediksi, saya akan bacakan prediksi tentang weton Minggu Pon ya. Bagaimanakah di tahun 2022 kehidupan, keuangan, asmara dan juga warna, juga angka keberuntungan kalian. Kehidupan Minggu Pon. Saya lihat dulu bagaimana auranya, kehidupannya ya, ini bukan keuangan yang beda. Biasanya aura keuangan, kehidupan tuh beda. Kehidupan tuh kayak keseluruhan ujian kalian di situ kayak general, lebih general. Tapi kalau keuangan nanti lebih spesifik, bisa dilihat lagi. Kehidupan untuk Minggu Pon. Kayaknya di tahun 21 kalian mengalami banyak hal yang tidak mudah ya. Saya merasakan banyak hal berat yang terjadi di tahun 21. Hampir semua orang memang ya, karena kondisi pandemi juga. Banyak hal yang luar biasa telah terjadi. Sedangkan di tahun 22 kayaknya energi positif kalian bisa naik hampir 35% ke atas lah ya, hampir 50%. Ini bagus banget. Ini menandakan banyak hal yang baik, banyak hal yang kemudahan. Ada sesuatu yang mungkin kalian bisa mencapai target mungkin yang kalian inginkan di 21, tercapainya di tahun 22. Di kartu pertama untuk kehidupan sudah saya shuffle semuanya biar cepet. Jadi kalian gak nunggu saya mengocok kartu. Di sini ada your desires regarding do it your own way, and jadi kalau di sini energies to meet the challenge, energi kamu mulai menemukan sebuah petualangan baru dalam kehidupan baru kamu, dan apapun yang kamu inginkan insya Allah akan bisa tercapai. Sebagian besar di tahun 22. Apa yang kamu inginkan untuk tahun 21 ini bukan keseluruhan keinginan kalian ya, saya lihat ya pastinya. Di tahun 22 kalian akan ada sebagian yang akan kalian tercapai, dan di sini kamu harus tetap menjadi, di sini ada resulting from the honesty and strength. Jadi memang kamu harus bisa menjadi orang yang kuat, harus mampu menghadapi, jadi harus siap dengan apapun itu. Dan satu hal, kamu harus jujur, kamu harus pertahankan untuk menjadi orang yang baik. Ini di kartu pertama kamu diingatkan agar kamu selalu tetap kuat tapi mempertahankan kejujuran kalian. Jadi kalian harus tetap amanah, sukses ya. Jadi ini I know that there is no greater goal than to love. Jadi memang kamu akan mencapai goal yang luar biasa. Ini sini greater goal ya, pencapaian yang luar biasa. Dan untuk mencapai ini tuh kamu harus itu tadi, bahwa kamu harus mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu dulu. Jadi misalnya ada sesuatu yang kamu kerjakan, jika kamu ingin segera menyelesaikan, kamu harus bisa kayak chemistry kamu tuh harus terjalin dengan masalah itu. Jadi misalnya kamu menghadapi masalah nih, belum kelar-kelar, dan kamu selalu nggak lulus dengan masalah ini. Misalnya kamu selalu ada masalah internal nih, misalnya kamu sering berdebat dengan orang tua atau gimana, biar goal kamu itu kamu bisa mendapatkan the greater goal ya, seperti yang dia katakan ini, bagaimana agar kamu bisa sukses, kamu harus bisa itu. Bagaimana kamu mencintai dulu semua yang menjadi penghalang kamu. Jadi jangan sampai kamu sering sering cekcok sama orang tua. Biasanya ini orang tua bener atau orang tua salah ya. Namanya orang tua itu wakil Tuhan. Ini kepercayaan di kayaknya semua agama ya, semua agama seperti itu. Apalagi ibu. Itu bagaimana kamu caranya agar tidak ada menyakiti mereka, tidak ada bikin sedih mereka, biar kamu bisa mendapat kemudahan. Nah, seperti itu kamu harus dengan cinta dulu. Apa nih yang bikin kamu kamu sudah pintar, kamu sudah kerja keras, kamu sudah apapun kamu lakukan, tapi kok nggak mencapai goal yang baik, what happened gitu kan. Pasti ada sesuatu yang
tidak masuk akal mungkin di samping itu, di luar itu semua. Nah itu biasanya itu, coba cari restu orang tua, restu suami, jadi seperti itu. Di kartu selanjutnya ada the person, ada As Cups. Jadi sini untuk urusan sebenarnya apa yang kamu, ada matahari terbit juga. Jadi memang di sini adalah kamu akan menjadi sosok menjadi sosok yang bagaimana kamu tahu lah apa yang harus kamu lakukan di tahun 22. Jadi di situ ada matahari terbit juga, ada sesuatu yang baru yang akan kamu gapai di tahun 22. Jadi kayaknya akan banyak hal baru nih ya. Di 22 itu banyak hal seperti orang tua, kebangkitan banyak orang kayaknya. Kayaknya nggak perlu khawatir deh. Tinggal bagaimana kamu bisa mencambuk diri kamu, menyemangati diri kamu untuk bisa melawan rasa malas, melawan rasa capek, melawan rasa kurang percaya diri kamu. Di sini ada Jack of Club, ada whip. Kamu harus bisa mencabut diri kamu. Kamu harus bisa menyemangati diri kamu untuk bisa bangkit. Kenapa? Kenapa itu selalu saya bilang bahwa sebenarnya pada saat kita mengalami banyak hal dan itu tidak mudah, kita masih kata tati, itu berat banget rasanya. Untuk untuk bangkit, untuk melalui semuanya itu memang sangat berat. Tetapi ingat, jika kamu tidak bergerak, kamu tidak berusaha, kamu tidak mulai melangkah, sampai kapan kamu akan stagnan di sini terus? Jika kamu sudah mulai melangkah, seenggak-enggaknya kamu sudah mencapai sedikit demi sedikit untuk mencapai ke depan, ke tujuan kamu. Di kartu pertama ada Nine of Cups. Nah, Nine of Cups ya, jadi di sini alhamdulillahnya banyak hal yang bikin bahagia, banyak hal kepuasan batin. Untuk urusan keuangan ada Knight of Pentacles. Jadi benar-benar kamu tuh berjuang sangat gigih. Jika kamu ingin mendapatkan rezeki yang besar, banyak harus berjuang sangat gigih di sini ya. Seperti tadi, kamu harus bisa kayak mencambuk diri kamu biar ayo bekerja keras, ayo. Jangan biarkan kamu malas. The Magician. Jadi di sini ada Two of Swords. Jadi jangan gunakan kebanyakan logika kamu. Two of Swords ya. Jadi terkadang kamu akan menghadapi dua dilema dalam setiap hari itu. Rasa capek atau kamu ingin terus maju ya, jadi capek, malas di jalan satunya, atau dirimu melawan rasa capek dan malas. Jadi setiap hari atau merasa takut, rasa sedih, ini lawan. Kamu milih melawan mereka enggak? Jadi pasti ada dua janda. Jangan gunakan selalu logika kamu. Terkadang gini, gunakan logika kamu juga untuk berpikir. Maksudnya, oke, kalau aku malas terus, kalau aku takut terus, kalau aku nggak berani terus, mau sampai kapan? Umur bertambah, hari nggak mungkin berkurang. Ya, hari itu selalu bertambah dan mengurangi umur kita. Jadi lakukan sesuatu yang terbaik setiap kali kita menghela nafas, biar kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu ingat. Jadi bagaimana kamu bisa kayak menyemangati dirimu di sini ya? Bagaimana bikin dirimu bangkit lagi, bisa semangat lagi menjemput menjemput impian kamu. Untuk keuangan, saya melihat aura goldnya bagus ya, balance. Di sini ada balance, keseimbangan. Jadi uang kamu sangat bersahabat di sini. Rezeki kamu mulai bersahabat, mulai menemani dirimu setiap hari. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya di sini ya. Nah, ada love. Jadi kamu harus bisa bahagia, kamu harus mencintai hidup kamu, kamu harus bisa bersyukur atas hidup kamu. Jadi mulai Januari ini di tahun depan, bagaimana sih agar aku bisa mencintai hidupku? Minimal itu, bisa suka sama hidupku. Karena pada saat kamu bisa mencintai hidup kamu yang diberikan Tuhan, apapun itu, mungkin yang mereka lihat kamu bukan apa-apa, tapi kamu harus bisa melihat bahwa kamu tuh sangat luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan yang mereka tidak bisa lakukan. Jadi masukkan hal-hal yang baik dalam diri kamu, dalam otak kamu. Jangan masukkan hal-hal yang bikin konflik batin kamu tuh terlalu dalam. Di sini ada Three of Swords ya. Dirimu lumayan sedih. Memang di sini ada the death juga. Sebenarnya the death di sini adalah hal
yang terjadi di tahun 21 adalah mungkin sesuatu hal yang akan terjadi untuk kamu mengawali sesuatu fase hidup baru. Kamu seolah-olah kayak sama Tuhan dihabiskan, di akhir, seperti kayak semuanya diakhiri lah. Di tahun 22 kamu akan mengawali fase baru, lingkaran baru, the herb. Untuk keuangan, sekali lagi kamu harus banyak perenungan. Untuk kerjaan kamu semuanya harus minta petunjuk sama Tuhan, harus selalu berdoa sama Tuhan. The herb di sini adalah dirimu, agar di sini ada Ten of Pentacles ya, agar rezekinya tetap bagus, selalu bersahabat dengan dirimu. Kamu harus bersahabat juga dengan Tuhan, dengan hidup kamu. Maksud saya bersahabat dengan Tuhan adalah, namanya orang bersahabat itu pasti satu hari nggak ketemu aja kelimpungan. Jadi kalau misalnya kamu sudah rutin biasanya ibadah di pagi hari, di Islam 5 waktu, sebaiknya ada sholat sunnah, sebaiknya ada baca Al-Quran, harus ada setiap hari biar semuanya mudah. Jadi itu adalah sebuah ritual khusus yang berusaha kenapa kita harus ibadah, untuk mengembalikan energi positif kita. Di hari ini misalnya kita pagi hari energi negatifnya tinggi banget. Untuk menaikkan energi positif itu yaitu dengan cara berdoa. Kita recharge pada sumber energi. Akhirnya kita bisa tenang lagi, bisa semangat lagi. Pada saat kita capek, malas, kita berdoa lagi, minta kekuatan sama Tuhan. Karena pada saat malas, pada saat capek itu energi negatifnya sangat tinggi. Nah, di tahun 22 untuk minggu pon itu energi negatifnya untuk mencari uang, untuk rezeki itu tinggi banget karena ujian kalian lumayan besar. Jadi di tahun 22 kamu harus bisa melawan itu. Jadi hal yang harus kamu, kenapa saya bilang di kehidupan kamu tadi, kamu harus bisa mencambuk dirimu lebih keras lagi untuk bisa melawan rasa malas, rasa takut, rasa capek, putus asa, semuanya harus dilawan. Tanpa kamu melawan diri kamu sendiri, kamu gak akan bisa sukses. Orang yang sukses adalah bisa melawan dirinya sendiri sih. Ya, dia bisa sukses melawan semua ego, bukan melawan orang lain, sebenarnya dirinya dulu buat dia bangkit berdiri agar semua angin, badai, topan bisa kamu terpa. Four of Cups, jadi memang dirimu butuh hal untuk stress release ya. Untuk urusan rezeki memang ujiannya juga besar. Ujian untuk dirimu tidak. Karena apa? Pada saat ujiannya besar, kamu harus ingat nih, rasa malas kamu besar berarti rezeki kamu besar. Kalau kamu bisa melewati itu berarti kamu akan dapat rezeki besar. Ingat-ingat itu. Makanya di sini ada Jack Diamond, ada 9 Diamond, ada 9 Diamond dan ada Jack Diamond. Di sini adalah tanda bahwa keuangan kalian baik-baik saja. Keuangan kalian akan menemukan titik di mana kalau kalian bisa melawan rasa yang bikin kalian itu terkurung di hal yang tidak baik terus, melawan energi negatif kalian bisa naik, maka kalian akan mendapatkan hal yang luar biasa di tahun 22. Energi positif kalian bisa naik. Kalau kalian semangat tuh sedikit bisa naik gitu ya, aura goldnya bagus, aura goldnya muncul. Jadi itu tergantung semangat kalian untuk mencari uang, itu tergantung kamu bergerak dan tetap semangat. Maka itu rezeki tiba-tiba gak akan disangka-sangka, dan itu di luar ekspektasi kalian. Dan bagaimanakah asmara? Asmara yang single, couple, dan yang nikah. Yang single untuk minggu pon, Page of Swords. Di sini kalau untuk mencari urusan cinta, kamu nggak boleh menyerah. Kamu nggak boleh terus aku nggak mau cinta deh, aku capek, aku nggak mau pacaran, aku nggak mau menikah lagi atau bagaimana. Jangan, harus tetap menikah itu penting. Karena mencari pasangan itu juga penting. Kamu tuh nggak hanya butuh uang aja, tetapi kamu sukses, kamu kerja tapi kamu tetap butuh seseorang kamu ajak ngobrol, tempat kamu mencurahkan semua capek kamu, rasa sedih kamu, jadi banyak hal yang kamu harus punya tumpahan ya.
Jadi pasangan hidup itu, teman hidup, dan punya tumpahan untuk kita bercerita. Kita makhluk sosial ya. Kamu nggak bisa sendiri. Ada the chariot di sini, ada pasangan kuda dengan kereta untuk mencapai tujuan yang seperti kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup itu bukan berarti kesempurnaan yang kalian tidak mendapat ujian, tidak. Tetapi pada saat kamu punya pasangan, kamu punya keluarga, itu adalah hal yang luar biasa yang akan terjadi pada diri kamu, karena kamu akan lebih banyak memahami lagi. Pada saat kamu menjadi seorang ayah, seorang ibu, punya anak, menjadi kakek nenek kelak, menjadi buyut kelak, kamu akan tahu apa sih hidup itu sesungguhnya. Jadi akan banyak hikmah yang akan diterima. Kenapa? Di semua agama pasti dianjurkan untuk menikah, karena hal yang hikmah besar itu ada pada saat kita menikah. Kita tidak akan tahu jika kita tidak menikah. Oh, rasanya begini. Kita tahu rasanya menjadi orang tua. Kita tahu rasanya menjadi seorang kakek. Kita tahu rasanya menjadi seorang istri, menjadi seorang ayah. Jadi itu. Jadi pelajaran-pelajaran yang itu akan ada untuk kita kalau kita mau masuk di tempat itu. Misalnya kamu ingin masuk ke dunia polisi, pastinya kamu akan ada ujiannya dulu tuh. Jadi pasti seputaran itu, hikmahnya seputaran itu. Di sini tidak bisa kamu hanya kamu pasti akan capek jika kamu menarik kereta sendiri. Kereta kuda itu lebih akan mudah jika kereta ditarik dengan dua kuda kereta itu. Kalau satu kuda itu pasti akan kudanya sangat berat. Nah, seperti menarik gerbong kereta ini adalah menarik hidup. Pada saat kamu dua orang, kamu beban hidup kamu pikul bareng-bareng, maka akan lebih ringan. Meski terkadang kita berbeda dengan pasangan kita, banyak hal yang tidak sama. Jodoh itu jarang sekali kalau 100%, 100% cocok itu nggak mungkin. Karena kita berbeda latar belakang, berbeda pola pikir, berbeda kita hidup dari kecil, didikan cara mendidik orang tua kita pastinya berbeda banyak lah. Tetapi pada saat kita menikah, menyatukan itu ya, jadi visi misi itu adalah proses di mana kita tahu inilah hidup. Dan itu biasanya paling ya pola itu 70% kalian bisa sama dengan pasangan, itu sudah bagus menurut saya. Itu sudah banyak pengertian yang ada di dalam dua pasangan ini. Nah, kenapa saya bilang jadi kamu harus surrender, di sini kamu harus berpasrah sama Tuhan. Semua diserahkan. I surrender to a power greater than me. Jadi memang kamu harus berpasrah sama Tuhan apapun yang terjadi pada kamu. Fokus on self. Jadi memang self, kamu bisa menghargai diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk time to heal, waktu untuk menyembuhkan diri dari rasa sakit, dari sembuh. Kamu harus menemukan. Kalau kamu sendiri, kamu tidak akan menemukan kedamaian itu. Tapi pada saat kamu menemukan pasangan, kamu punya kehidupan keluarga, maka kamu akan menemukan I'm being of love and I release all negative energy. Kenapa? Kenapa menikah itu perlu? Karena untuk release negative energy. Kita tidak berbuat dosa dong. Kita sudah sah, semuanya sah. Semuanya baik, semuanya berkah. Jadi ada kedamaian di situ. Jadi kalau ada kesempatan di tahun 22 kamu bertemu dengan seseorang, jangan biarkan dia pergi. Siapa tahu dia bisa bikin kamu nanti memahami makna hidup yang sesungguhnya. Jadi jangan biarkan hatimu punya blok terus. Bukalah blok, bukalah yang membatasi semuanya itu. Jadi kamu sudah mulai harus membuka diri. Yang berpacaran ada Page of Wands ya. Di sini ada kalian masih banyak menganalisa arah pasangan kamu. Ini bener gak sih? Dia orang yang baik gak sih? Hari demi hari kamu lalui berdua di tahun 22, akhirnya kamu menemukan ada keseimbangan di antara kalian berdua. Dan kalian bisa tahu nih kekurangan masing-masing dan bisa menerima satu sama lain. Dan di sini instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Jadi kalian berdua tuh sudah saling mencintai, sudah saling sayang, jalan kalian sudah panjang untuk berpacaran. Dan di sini ada have faith, love is coming. Jadi memang denial,
acknowledge my fear. Nah, jadi memang gini ya, jangan terlalu takut. Pada saat kamu sudah yakin dia pasangan yang baik, kalau kamu jangan takut untuk menikahi dia. Kalau saya merasakan orangnya ini baik, jangan takut untuk kamu mengalami kegagalan atau kamu takut belum siap ngapa-ngapain. Namanya jodoh orang mau menikah itu pasti ada rezeki. Jadi kamu jangan takut untuk ngapa-ngapain. Jadi kalau kamu sudah yakin, lebih baik segera disakralkan biar lebih berkah. Kalau kalian sudah dewasa nih, tapi kalau kalian masih sekolah, lebih baik kalian jaga, kalian harus tetap menjaga diri masing-masing biar kalian tidak sampai melakukan hal-hal yang belum waktunya ya. Jadi untuk urusan hubungan pacaran ini baik-baik aja, kalian baik, secara emosional semuanya baik, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Cuman ada kayak sesuatu yang bikin kamu kayak ngeblok sendiri di sini, kayak ada rasa takut, kadang takut kehilangan, takut gimana, itu nggak perlu sebenarnya takut, karena takut itu akhirnya membentuk energi negatif ya. Udah pasrahkan aja sama Tuhan, tetap kamu amanah sama hubungan kalian, jangan mengkhianati atau jangan menyakiti. Nanti hasilnya mau gimana itu sudah Tuhan yang menentukan ya. Jadi jangan terlalu takut untuk sesuatu hal yang memang tidak perlu ditakutkan. Takutnya nanti akan malah menjadi doa. Jadi hubungan kalian ya lakukan aja sudah, jalani aja. Nanti gimana itu Tuhan yang ngatur. Yang menikah ada disiplin. Jadi kamu, kenapa di sini ada kata-kata disiplin ya? Jadi bagaimana kamu bisa kayak menjadi pasangan yang bisa tahu nih waktunya untuk dengan pasangan. Jadi kamu tuh jangan hanya kerja terus atau sibuk terus. Pasangan kamu juga harus bagaimana kalian tuh bisa ada waktu di mana kalian bisa kayak berdua itu juga waktu untuk stress release untuk hubungan kalian. Kalau setiap hari kita ibadah tuh stress release untuk kita sendiri, tapi untuk hubungan pernikahan juga harus ada stress release-nya. Jadi jangan biarkan kesibukan kalian, masalah kalian menjauhkan hubungan kalian. Di sini ada the key to prayer is to forget what I think I need. Jadi memang selalu ada doa setiap hari agar pernikahan kalian baik-baik saja, semua hubungan kalian berdua dikaitkan dengan berkah, kalian berdua bisa menjadi sama-sama dewasa, bisa menjadi saling memahami seiring tahun bertambah, biar stresnya, tertekannya sudah mulai kayak berkurang. Jadi pada saat kalian tertekan, pada saat kalian stres di dalam hubungan pernikahan itu sebaiknya itu tadi, banyak ngobrol sama pasangan, ngobrol enak gitu setiap malam. Mungkin ada jam tertentu ya kita hanya untuk ngobrol, masing-masing mungkin saling pijat memijat ya, bukan hanya untuk hubungan suami istri aja, tetapi menurutku bagaimana kita bisa kayak saling bisa dengan lebih emosional, chemistry-nya lebih selalu terjalin maksud saya. Jadi biar di sini ada Queen of Cup, kalian harus bisa saling membahagiakan satu sama lain dengan baik. Harus itu ya, karena saya merasakan energi negatif kalian tuh tinggi banget, bukan karena pihak ketiga atau gimana, tetapi pihak ketiga adalah dari emosi kalian sendiri, kalian yang tidak bisa mengatur waktu untuk kalian berdua. Ada Wheel of Fortune, ada sesuatu yang baik di tahun 2022 untuk hubungan kalian. Jadi sebaiknya segera dicari akar permasalahannya biar kalian tidak chaos terus hubungannya. Jadi semoga di tahun 22 aku merasakan banyak yang akan kamu dapatkan pelajarannya untuk pasangan yang menikah. Akhirnya kalian bisa menjadi pasangan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kehidupan kalian, kalau kalian lebih baik, pastinya rezekinya semuanya akan lebih baik juga. Karena energi positif kalian itu bagus ya. Kesehatan untuk minggu pon, hati-hati, ada yang punya gula, hati-hati. Ada yang punya asam urat, hati-hati ada yang punya kolesterol, hati-hati dengan tulangnya, kayaknya banyak penyakit ya. Hati-hati ini minggu pon rentan banyak penyakit yang lumayan dalam ya. Jadi harus jaga kesehatan dan banyak olahraga, kayaknya mulai dirutinkan olahraga, mulai hidup sehat. Warna keberuntungan adalah kuning dan biru tua ya, kuning, biru tua dan gold. Angka keberuntungan adalah 3, 7 dan 5.
Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Sugeng Rahayu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.